Ganjar misalnya menawarkan program yang agak sederhana. Dia berpikir gaji guru-guru kita itu minimal ketika baru masuk jadi guru lulusan sarjana minimal 10 juta. Ini adalah satu terobosan yang menurut gue menarik. Dan jumlahnya atau uang yang dibutuhkan pasti nggak sebanyak makan gratisnya Prabowo, apalagi BBM gratisnya Caimin. Jadi menurut gue programnya hampir sama nih. Gratis, menggratiskan, ditujukan untuk ngebodoh-bodohin rakyat. Sudah mulai musim Copras-Capres dan kita sudah mulai mendengar program-program unggulan mungkin atau barangkali program yang dicetuskan oleh para kontestan ini. Jadi kita mau bahas nih, ada 3 pasang lah ya, atau 3 orang yang sudah mengeluarkan program-programnya dan kita coba kuliti satu-satu. Ada pasangan Anies Baswedan dan Caimin, Muhaimin Iskandar. Jadi kita anggap kalau idenya disampaikan oleh Muhaimin Iskandar itu mungkin bagian dari programnya juga Anies Baswedan. Ada Prabowo Subianto yang satu sisi adalah capres didukung oleh Gerindra, PAN, dan Golkar. Ada Ganjar Pranowo. Tiga-tiganya sudah mencoba menyajikan kira-kira visi Indonesia ke depan yang mereka mau bangun kayak apa sih. Ketika kita ngomong Anies dan Caimin, ada satu program yang menurut gua seru dan agak menarik. Programnya adalah BBM gratis, bensin gratis, solar gratis, dan lain-lain. Gua nggak ngebayangin bagaimana caranya atau program-program gratis ini bisa direalisasi nanti kalau Anies dan Caimin jadi presiden dan wakil presiden. Zaman Pak SBY dulu, kita memang BBM kita tidak gratis. Harganya disubsidi sebagian, dan mau tahu subsidinya itu sampai sekian ribu triliun selama sekian tahun. Dan uang itu terbakar percuma karena cuma digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Siapa yang menikmati BBM gratis, BBM subsidi itu adalah masyarakat kelas menengah ke atas relatif. Yang punya mobil, yang punya motor gitu kan. Oke, yang naik kendaraan umum karena kendaraan umum juga pakai bensin tetap menikmati, tetapi dinikmatinya itu minimalis banget. Jadi subsidi BBM waktu itu kebanyakan dinikmati oleh orang-orang kaya. Itu masih disubsidi. Gimana kalau gratis? Kasus BBM yang disubsidi, misalnya solar subsidi. Jadi harga solar kita jauh lebih murah dibanding di Malaysia, dibanding di Filipina, dibanding di Singapura. Dampaknya apa? Dampaknya banyak banget penyelundupan solar kita. Beli solar dari Indonesia, bawa ke tengah laut, lalu kemudian dijual kepada masyarakat di Malaysia misalnya. Ujungnya apa? Ujungnya subsidi itu bukan dinikmati oleh masyarakat, tetapi dinikmati oleh segelintir penyelundup. Dan masyarakat Malaysia juga menikmati subsidi dari pemerintah Indonesia karena mereka bisa beli solar lebih murah dibanding kalau beli solar di Malaysia. Beli solarnya adalah solar subsidi kita. Nah, ini salah satu dampaknya. Coba bayangin kalau BBM kita gratis. Lo bayangin tiba-tiba setiap hari kita warawiri masuk ke pom bensin, lalu yang di pinggir-pinggir berbatasan dengan negara, misalnya di Kalimantan sana, tinggal masuk Malaysia, jualin itu bensin-bensin kita, ya jebol lah keuangan negara. Artinya BBM gratis itu ada dampaknya. Apakah setelah BBM gratis kemudian biaya produksi jadi lebih murah? Ya enggak. Iya, memang biaya bahan bakar jadi lebih murah. Tetapi akan terjadi kekacauan ekonomi. Karena itu di negara-negara yang bahkan memproduksi minyak sebesar-besaran juga nggak ada satu pun negara yang menggratiskan bahan bakar minyaknya. Tetap saja beli. Saudi
yang dulu harga bahan bakar minyaknya murah, sekarang juga dinaikin untuk disesuaikan dengan pasaran internasional. Kenapa? Karena membuat efisiensi di Saudi atau industri-industri di Saudi jadi tidak efisien, membakar duit. Akibatnya apa? Akibatnya tingkat produktivitas masyarakat juga tidak meningkat. Itu yang terjadi. Venezuela, ketika BBM dijual murah, belum gratis loh. Akibatnya apa? Akibatnya uang negara kesedot untuk memberi subsidi kepada masyarakatnya dan sekarang negaranya bangkrut. Kalau negaranya bangkrut, nggak punya duit, yang terjadi apa? Yang terjadi kerusuhan besar. Yang terjadi adalah penjarahan di mana-mana karena negaranya tidak bisa lagi membayar pegawainya, negaranya nggak bisa lagi memfasilitasi beragam fasilitas sosial yang harus diberikan. Itu yang terjadi di Venezuela. Dan kita pasti nggak mau dong negara kita bangkrut. Sama deh kayak bapak lu misalnya gajinya 10 juta. Tiba-tiba lu beli motor, cicilan motornya 9 juta sebulan. Besok bapak lo gajian cuma bayar motor, cicilan motor 9 juta. Terus lo makan apa? Terus kegiatan-kegiatan lain, bayar listrik, bayar telepon, pulsa handphone lo, siapa yang mau ngisi? Itu kan bikin bapak lo bangkrut. Dan kalau bapak lo bangkrut pasti rumah tangganya akan berantakan. Rumah tangga yang gak punya duit sama sekali itu dan lo cuma terjerat cicilan motor yang gak bener itu. Jadi menurut gua ide BBM gratis ini, kalaupun kedengarannya enak, enak dong kalau kita mau jalan-jalan kita nggak perlu keluarin duit buat beli bensin. Halo, kedengarannya enak, tapi menurut gua nggak rasional dan banyak bohongnya. Gua yakin kalaupun Anies jadi presiden, Caimin jadi wakil presiden, ide ini nggak mungkin terrealisasi. Jadi ide ini dilempar cuma untuk ngebohongin masyarakat agar milih dia. Setelah itu ya dilupain karena nggak mungkin direalisasi. Itu ide dari Caimin yang menjadi pasangannya Anies Baswedan sekarang. Ada lagi Capres Prabowo Subianto. Idenya dilemparkan oleh Hasim, adiknya Prabowo yang juga petinggi Partai Gerindra. Dia mau bikin program makan gratis buat siswa-siswa maupun ibu-ibu hamil. Jumlah orang yang mau dikasih makan gratis siswa itu sekitar 40 sekian juta dan tambah ibu hamil. Jadi total sekitar 77 juta orang. Dana yang akan dihabiskan sekitar 400 triliun per tahun makan gratis. Pertanyaannya simpel. Siswa-siswa kita itu kan terdiri dari beragam jenjang ekonomi. Ada yang memang siswa dari masyarakat atau orang tuanya dari keluarga sederhana. Ada yang kaya banget. Lo bayangin anak-anak orang kaya ini yang di rumahnya udah siap dengan segala macam makanan. Juga dijejelin makanan lagi di sekolah. Apakah dimakan? Ya enggak dong. Mungkin akhirnya terbuang sia-sia. Jadi subsidi 400 triliun untuk makan gratis itu barangkali sebagian akan sia-sia. Pertanyaan kita adalah dari mana uangnya? APBN kita sekitar 3.000 triliun per tahun. Setengahnya, kira-kira setengahnya itu digunakan untuk pengeluaran rutin pemerintah. Misalnya gaji karyawan, gaji pegawai negeri, belanja pemerintah yang rutin ya kan. Jadi masih ada sisa sekitar 1.500 triliun untuk proses pembangunan. Nalangi orang yang tidak bisa bayar BPJS ya kan. Bangun jalan, bangun sekolahan, bangun jembatan atau katakanlah perawatan jalan dan semua fasilitas umum kan perlu dirawat. Lampu jalanan dan lain-lain. Bayangin dari 1.500 triliun itu 400 triliun digunakan untuk program makan gratis yang sebagian tadi karena mungkin ada banyak anak-anak yang mampu makan di rumah itu nggak akan makan itu terbuang sia-sia. Soal makan gratis ini menjadi program unggulan Prabowo menghabiskan sepertiga dana pembangunan. Akibatnya apa? Akibatnya akan banyak sekali program-program pembangunan lain yang tidak jalan.
yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa direalisasi karena duitnya dihabisi untuk program makan gratis ini. Kalau seandainya misalnya tujuannya untuk memberikan subsidi, pantasnya kan subsidi hanya diberikan kepada keluarga-keluarga yang memang kekurangan. Kalau semua siswa dipukul rata, ini nggak fair dong. Ada anak-anak orang kaya yang juga disubsidi makan gratis, padahal makan mereka di rumah berkelebihan. Padahal mereka sudah hampir obesitas karena makannya terlalu banyak dan kemudian tidak kekurangan gizi. Jadi bayangin program ini akan menjadi kesia-siaan sebagian. Belum lagi mekanismenya, gimana caranya. Ketika siswa-siswa itu diberi makan gratis, bayangin warung-warung di pinggir sekolah pasti akan mati. Kenapa? Karena siswanya nggak jajan lagi. Misalnya, bayangin UMKM lanjutannya. Tentu saja biasanya kalau programnya Pak Prabowo itu dia bikin entah yayasan, entah perusahaan yang akan mengelola program itu. Kayak program food estate yang gagal itulah kan dia bikin PT Agrinas yang isinya sebagian adalah para petinggi Gerindra. Nah ini mengelola 400 triliun per tahun makan gratis. Mungkin saja nanti akhirnya yang dapat untung adalah ya pengusaha-pengusaha catering. Yang dapat untung adalah orang-orang yang mengelola itu. Sementara siswa-siswa kita juga mungkin akan keleleran. Gue nggak ngerti gimana mekanismenya bisa sampai makan gratis. Kalau makannya disiapkan pagi untuk sekian juta siswa itu, apakah sampai dimakan nanti makanan itu masih seger, masih enak dimakan atau nggak beresiko basi dan lain-lain. Ada banyak variabel yang barangkali penting kita pikirin untuk merealisasi program ini. Sekali lagi, menurut gua 400 triliun itu akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan untuk mengembangkan atau membuka peluang usaha. Mengembangkan usaha-usaha baru agar orang tua siswa yang tadi misalnya hidupnya berkekurangan itu bisa bekerja dan hasil pekerjaannya bisa memberi makan anaknya dengan baik. Bukan malah dikasih makan tetapi diberikan keluangan, diberikan kemudahan untuk mencari makan sendiri. Itu jauh lebih efektif ketimbang anaknya dikasih makan gratis yang belum tentu juga makanannya sehat karena ada proses. Ya mungkin saja waktu dimasak sehat, tetapi ketika dikirim misalnya kan ada waktu, ada jeda, ada virus, ada bakteri ya malah jadi nggak benar nanti. Kan itu yang mungkin bisa terjadi. Menurut gue program ini juga program ngedabrus. Susah untuk direalisasikan karena makan anggarannya besar banget. Bisa ini menjadi program untuk ngebohongin orang-orang yang nggak bisa berpikir. Kenapa? Waduh enak ya kalau Prabowo jadi presiden kita bisa makan gratis. Bukan lo yang makan gratis itu siswa. Loh, kalau siswa makan gratis enak dong nggak dikasih makan lagi di rumah. Belum tentu bro. Kalau makan di sekolah apakah di rumah nanti dia nggak butuh jajan dan lain-lain. Jangan-jangan malah kebiasaannya itu bisa menular ke rumah. Tadinya misalnya makannya enak di rumah dia makannya nggak enak jadi bermasalah di rumah. Yang juga perlu kita pikirin dari program makan gratis ini adalah dana yang dikeluarkan sedemikian besar dan itu akan menghambat berbagai proses pembangunan. Sama kayak zaman Pak SBY. Ketika dana untuk subsidi BBM itu sedemikian besar, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ketika Pak Jokowi jadi presiden, akhirnya dana subsidi itu dipangkas. Iya ada kenaikan harga bensin misalnya, dari kita nggak punya lagi bensin jenis premium, sudah ganti dengan Pertalite. Kemudian ada Pertamax. Kenapa? Untuk memangkas
Dan bagaimana kita menggunakan tadinya duit untuk bensin dibakar jadi asap. Kan ada buktinya sekarang ketika Pak Jokowi jadi presiden, kita bisa membangun jalan yang menyambungkan seluruh pulau Jawa. Kita bisa membangun bandara, kita bisa membangun pelabuhan. Ada berbagai bendungan untuk mengairi sawah-sawah dan ladang-ladang masyarakat. Sehingga tumbuh produktivitas masyarakat, secara ekonomi terus bergerak. Ini sudah dibuktikan loh bahwa masyarakat yang melulu dijejelin subsidi tanpa pandang bulu itu malah nggak sehat. Bagaimana dengan masyarakat miskin? Nah, Pak Jokowi menyiapkan namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Keluarganya yang dikasih, diberikan stimulasi, diberikan tunjangan agar bisa memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya, kebutuhan makan keluarganya, dan kebutuhan hidup yang lain. Bukan anaknya di sekolah yang dijelin makan tapi keluarganya nggak punya duit. Ini bahaya. Jadi menurut gue programnya hampir sama nih. Gratis, menggratiskan, ditujukan untuk ngebodoh-bodohin rakyat. Agar orang mikirnya, terutama para pemalas ya, enak banget dong, bensin gratis, makan gratis, duitnya dari mana bro? BBM APBN kita itu terbatas. Ada lagi satu program yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo. Ganjar misalnya menawarkan program yang agak sederhana. Dia berpikir gaji guru-guru kita itu minimal ketika baru masuk jadi guru lulusan sarjana minimal 10 juta. Kalau kita lihat tren gaji guru-guru kita lulusan sarjana ya kira-kira sekitar 4-5 juta lah di golongan PNS. Orang bilang terus duitnya dari mana? Apa dampaknya? Nah, gini deh bro, kenapa satu industri menarik buat orang-orang lulusan-lulusan itu? Karena industri itu memberikan fasilitas, memberikan insentif yang cukup. Kalau gaji-gaji guru kita cukup, berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan-perusahaan multinasional. Banyak orang pinter yang akhirnya memilih jadi guru karena kesejahteraannya terjamin. Kalau orang-orang pinter, orang-orang cerdas bersedia jadi guru, maka dampaknya kepada siswa-siswi kita. Iya kan? Tapi kalau bayangin guru-guru yang masuk itu adalah guru-guru yang tidak diterima di perusahaan-perusahaan besar karena kualifikasinya kurang. Lalu udahlah terpaksa jadi guru karena gajinya ya cuma 4 juta katakanlah segitu. Akibatnya apa? Ya akibatnya ngajarnya nggak serius. Kalau ngajarnya nggak serius, siswa-siswanya gimana mau terdidik, gimana mau jadi pintar. Program yang ditawarkan oleh Ganjar ini adalah meningkatkan gaji guru sampai pada batas kompetitif dibanding misalnya perusahaan-perusahaan swasta. Agar apa? Sekali lagi agar anak-anak pintar, lulusan-lulusan cerdas bisa memasuki karir sebagai guru, lalu kemudian dia mendistribusikan pengetahuan dan ilmunya kepada siswa-siswanya. Dengan demikian akan tumbuh dong orang-orang atau siswa-siswa baru yang bisa nangkap informasi karena guru-gurunya memang sudah cerdas. Sebelum dia ngomong kayak gitu sudah dilakukan di Jawa Tengah. Memang nggak sampai menaikkan gaji guru sampai 10 juta, tapi minimal gaji guru honorer yang di provinsi-provinsi lain ada yang 300.000, ada yang 400.000. Di Jawa Tengah semua guru honorer itu tingkat gajinya minimal setara UMR, setara dengan upah minimum regional. Ini adalah satu terobosan yang menurut gue menarik dan jumlahnya atau uang yang dibutuhkan pasti nggak sebanyak makan gratisnya Prabowo, apalagi BBM gratisnya Caimin, karena jumlah guru tidak sebanyak jumlah murid. Karena jumlah guru tidak sebanyak jumlah semua orang yang digratiskan BBM-nya. Kalau Indonesia mau sampai menuju Indonesia emas, satu-satunya cara adalah meningkatkan kualitas SDM. Dan satu-satunya cara meningkatkan kualitas SDM adalah meningkatkan mutu pendidikan kita. Salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru. Kalau gurunya nggak berkualitas, gimana siswanya mau berkualitas? Kalau siswanya nggak berkualitas, gimana mereka nanti lulus masuk ke industri-industri untuk bersaing dengan
murid-murid dari tempat lain atau dari negara-negara lain. Jadi ini adalah pikiran yang menurut gue agak strategis. Bahkan terobosan yang menarik ketika dunia pendidikan kita, karena hampir di semua negara maju, hampir di semua negara yang mampu meningkatkan kualitas SDM-nya, sekolah-sekolahnya pasti diperhatikan dengan baik. Sekolah-sekolahnya pasti diapresiasi dengan baik. Profesi guru bukan lagi profesi pahlawan tanpa tanda jasa, karena profesi ini adalah profesi penting untuk membangun sebuah peradaban bangsa. Jadi kita tinggal lihat, kita tinggal contoh. Ada loh, hampir semua negara maju itu apresiasi terhadap gurunya itu maksimal. Jadi kalau kita mau jadi negara maju, wajar apabila apresiasi kita terhadap guru-guru kita juga maksimal. Tetapi tidak ada negara, satu negara pun yang menggratiskan BBM. Apalagi misalnya menggratiskan makan. Untuk semua orang ya nggak ada. Kalaupun ada kupon makan misalnya di negara-negara maju, cuma untuk orang-orang miskin, cuma untuk orang-orang yang nggak punya. Akan aneh kalau ada program subsidi diberikan untuk semua orang. Padahal fungsi negara adalah mengadministrasi keadilan sosial. Subsidi monggo diberikan, tetapi diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, pada masyarakat miskin agar mereka terangkat kemiskinannya. Subsidi kepada semua orang itu sama juga program bohong-bohongan. Artinya kita cuma mau ditipu, dia cuma minta suara kita mau jadi presiden, setelah itu pasti program ini nggak terrealisir karena tidak rasional. Gue Eka Kuntadi, terima kasih.